Apa pantes kita gara-gara sakit, gara-gara punya kehendak tidak hasil, terus hati kita tambah jauh pada Allah? Apa pantes? Kalau itu kau anggap sebagai sebuah alasan yang pantas, sekarang begini, coba nafasmu yang setiap saat dan waktu aku yang melayani cukup hanya 10 menit, kamu harus membayar. Mampukah kita? Sejauh mana hatimu menjaga dan atau memegang erat tali Allah di masa-masa sulit? Sejauh mana hatimu menjaga dan atau memegang erat tali Allah di masa-masa sulit? Ini yang akan menentukan perjalanan ruhaniah kita kepada Allah dalam rangka mendekat dan bertemu Allah dengan lekas. Yang kumaksud menjaga tali Allah itu tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan, hanyalah berzikir. Wa'tasimu dan podo njogo sira kabeh cecekelan kanthi rapet, berpegang teguhlah hatimu bihablillahi kelawan piro-piro taline Allah, bihablillahi kelawan taline Allah jami'an di dalam segala kondisi apapun. Sebab gini Pak, waktu tidak sulit, hati jenengan gampang eling Allah. Tapi dikala masa-masa susah, iku sulit untuk ingat Allah. Dikala waktu senggang, waktu senang, mengapa hatiku mudah ingat Allah? Tapi dikala waktu sempit atau waktu sulit, iku kok ya susah hati ingat pada Allah. Kita harus tahu bahwasanya nafsu di dalam diri kita Pak akan tetap menjerumuskan hati seseorang, tidak bisa lewat perkara yang senang, pasti disesatkan lewat perkara yang sulit. Terus bagaimana kita menangani hal ini? Dan ini tanda apa?
jenengan trimo gak trimo, kita terima gak terima, itu salah satu tanda bahwasanya olehnya kita memegang tali Allah itu kurang kuat. Intinya zikir ini asal-asalan, itu salah satu tanda. Kalau pertanyaannya bagaimana kita menangani hal ini, lebih-lebih kita yang sudah merasa umurnya sudah tua, di atas 60 rata-rata, berarti sisa umur kita di dunia ini tidak lama lagi. Apa yang harus kita lakukan mensikapi atas hal ini? Jawabannya sederhana, waqtasimu bihablillahi jami'a. Yang namanya zikir sebagai jalan Anda untuk bisa wusul terhadap Allah, yaitu sirul asror, harus kita rapeti lagi. Yang asalnya setiap jam, kita bikin setiap menit. Yang asalnya kita setiap menit, harus kita naikkan setiap napas. Urusan pertanyaan kira-kira itu bisa kerja tah kalau terus setiap napas? Jangan bertanya seperti itu terlebih dulu. Lakukan aja, lakukan. Berkenaan dengan hal ini, maka bukalah di dalam kitab Hikam pasal 154, di mana pasal ini, fasal ini akan menjelaskan tentang masalah beberapa hal yang menjadikan hati ini lupa pada Allah, sehingga di situ nanti ada solusi bagaimana kita mensikapi hal ini. Ini ada kaitannya dengan pujaan masyarakat. Bagaimana kita menghindari atas pujaan masyarakat sehingga hati kita itu tidak merampas sifatnya Allah. Sebab siapapun kalau kita sudah berani merampas sifat wajibnya Allah, hati ini pasti akan dilupakan Allah terhadapnya. Itu otomatis. Qala musannifu rahimahullah, al-mu'minu utawi kang den arani wong sing mukmin yang sebenarnya. Ai al-qalbu tegese yaiku wong mukmin kang duweni ati alladzi kang tatohara, kang bersih apa kolbun, tatoharo kang bersih atine apa kolbun, min takfirid dunia, bersih sangka apa, saking pengaruhi gebyare dunya, pengaruhi urusan-urusan perkara sakliyane Allah. Yang disebut sebagai mukmin sejati adalah
itulah seseorang yang hatinya sudah Allah bersihkan dari pengaruh-pengaruh dunia. Bukan kita yang bisa membersihkan. Lantas mengapa Allah membersihkan? Apa sebab akibat Allah membersihkan? Jawabannya kembali ke muqaddimah tadi. Karena hatimu senantiasa memegang teguh tali Allah, yaitu dzikir. Bab masalah dzikir, Pak, ini bisa kita sebut berat atau ringan, itu tergantung jawabannya masing-masing. Hal itu berat bagi kita tatkala kalau kita tidak terbiasa. Dalam hal dzikir, ending tujuannya adalah mengesahkan Allah, bertemu Allah. Jangan kau jadikan sebuah alasan atas kerepotan tentang masalah suami dan istri, anak, atau kebutuhan-kebutuhan yang bersifatkan sandang pangan papan, lantas hati jenengan ini tidak menghiraukan seruan Allah tentang dzikir. Jangan. Apa alasannya? Lawong aku iki, kata Allah, yo di tengah-tengah pekerjaan, aku iki yo ning ada di kehendak dalam hatimu. Aku tidak akan kemana-mana, aku selalu bersama kamu. Dimanapun kau berada, aku selalu bersamamu. Lantas alasan yang bagaimana dikatakan alasan yang benar, Pak, sehingga kita tidak mau menemui Allah, sedangkan Allah itu ada di mana? Apa pantes kita gara-gara sakit, gara-gara punya kehendak tidak hasil, terus hati kita tambah jauh pada Allah? Apa pantas? Kalau itu kau anggap sebagai sebuah alasan yang pantas, sekarang begini, coba nafasmu yang setiap saat dan waktu aku yang melayani cukup hanya 10 menit, kamu harus membayar. Mampukah kita? Gak mampu. Oke, kalau kita tidak mampu, MUU-nya jangan bernafas, cukup hanya 10 menit. Satu hari aja, sampai nojok napas 10 menit. Jikalau tidak mau membayar, gak sanggup membayar, bisa? Monggo, nek gelem jajal. Tapi kula mboten ngongkon. Itu cuman MUU dari Allah. Aku yakin baik yang hadir di majelis maupun di YouTube, jawabannya nggak mau.